Halo students, Miss Nia di sini. Miss harap saat ini kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Hari ini kita akan mempelajari pengertian statistika dan data, populasi, sampel, dan jenis-jenis data, dan yang terakhir yaitu penyajian data. Baiklah, ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, kita akan mulai dari mengenal apa itu statistika. Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Nah, jadi statistika ini sebenarnya banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mendata tinggi badan, berat badan, dan lain-lainnya. Nah, muncullah pertanyaan, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Nah, Miss ambil contoh ya. Misalkan seorang guru melakukan pengukuran berat badan di kelas 7 Jasmine. Nah, pastinya informasi yang didapatkan yaitu berupa berat badan dari siswa kelas 7 Jasmine. Jadi, informasi berat badan ini merupakan data yang dilakukan dengan metode pengukuran. Baiklah, berikutnya apa itu populasi dan sampel? Populasi merupakan himpunan semesta dari survei atau penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar diambil untuk data penelitian. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan di contoh. Baiklah, untuk contoh, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh siswa di SMA Merdeka yang berjumlah 1.200 orang. Karena keterbatasan waktu, peneliti tersebut hanya mengukur tinggi badan 100 siswa yang diambil secara acak dari berbagai kelas. Tentukan populasi dan sampel dari penelitian tersebut. Oke, nah jadi kita akan menentukan populasinya yang pertama ya. Nah, jadi tadi kan populasi adalah himpunan semesta, himpunan istilahnya keseluruhan. Nah, jadi disebutkan di permasalahan jumlah seluruh siswa di SMA Merdeka yaitu berjumlah 1.200 orang. Nah, berarti ini merupakan populasi. Nah, sedangkan sampel apa yang diambil, berapa orang yang diambil dari 1.200 orang? Nah, jadi di sini disebutkan peneliti hanya mengukur tinggi badan 100 siswa yang diambil secara acak dari berbagai kelas. Nah, inilah sampel dari permasalahan ini. Baiklah, berikutnya berdasarkan sifatnya, jenis-jenis data dibagi atas dua. Yang pertama yaitu data kualitatif, yang merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Yang kedua yaitu data kuantitatif, merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Untuk dapat membandingkan kedua jenis data ini, mari kita simak contoh berikutnya. Oke, nah kita akan menentukan manakah di bawah ini yang merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, yang pertama yaitu jumlah buku yang dibawa oleh setiap siswa. Nah, kalau jumlah buku pastinya informasi yang kita dapatkan yaitu berupa banyak buku yang dibawa oleh siswa. Nah, jadi hasil data kita berupa angka atau numerik. Nah, berarti untuk contoh satu itu merupakan data kuantitatif. Oke, sedangkan yang untuk nomor 2, golongan darah kelas 7 Lili. Informasi yang akan kita dapatkan dari data ini yaitu kemungkinan untuk golongan darahnya A, O, AB, ataupun B. Nah, jadi datanya bukan berupa numerik. Data ini adalah data kualitatif. Oke, berikutnya yaitu penyajian data tunggal. Nah, jadi penyajian data tunggal bisa dengan diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Nah, jadi untuk di bab ini kita mempelajari cara penyajian data tunggal ketiga-tiganya ya. Nah, namun untuk hari ini kita fokus ke diagram batang. Oke, bagaimana menyelesaikan data dengan diagram batang? Nah, sebelumnya kita harus perlu tahu dulu data yang ditampilkan.
Nah, di sini Miss ada menampilkan data ukuran sepatu kelas 7 lili. Data ini termasuk data mentah ya, karena datanya belum kita olah dan masih bersifat acak. Nah, yang kedua kita bisa sebut dia data tunggal, karena dia datanya hanya berdiri sendiri. Oke, berikutnya apa yang kita lakukan dengan data mentah ini? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kumpulkan dan urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, mungkin anak-anak bisa mencoba ambil kertas coretnya dan coba urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar ya. Jika sudah, kalian bisa cocokkan jawabannya dengan yang Miss tampilkan. Nah, inilah urutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, berikutnya setelah kita mengurutkan data, kita akan menentukan jangkauan data. Apa itu jangkauan data? Jangkauan data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, jadi untuk mendapatkan jangkauan data, kita harus menentukan nilai terbesar dan terkecilnya. Ya, nilai terkecilnya yaitu 36, nilai terbesarnya yaitu 41, dan kita bisa dapatkan jangkauan datanya 41 dikurang 36 yaitu 5. Ya, baiklah, berikutnya kita akan membuat tabel frekuensi. Nah, jadi inilah gambaran untuk membuat tabel frekuensi. Di samping kiri ada ukuran sepatu, di samping kanan ukuran sepatu ada turus, yang mana turus ini seperti garis lurus, dan yang di samping turus adalah frekuensi atau banyak data yang muncul. Nah, di bawahnya kita tuliskan jumlah keseluruhan ya. Nah, jadi kita akan kelompokkan data yang sama dan hitung berapa kali data tersebut muncul atau yang dinamakan frekuensi. Nah, jadi kita bisa menggunakan bantuan turus atau garis lurus yang biasa kita temukan pada saat penghitungan voting, OSIS, ataupun pemilu ya. Oke, baiklah, inilah turus dari masing-masing ukuran sepatu. Nah, Miss harap anak-anak Miss bisa paham ya cara menuliskan turus. Nah, jadi turus itu setiap yang kelima, dia itu bisa kalian coret garis lurus seperti di gambar ataupun garis miring ya. Nah, selanjutnya frekuensi. Jadi kita hitung berapa banyak yang muncul datanya ya. Contoh tadi 36 ada 3 kali, maka itulah frekuensinya. 37 tadi ada sebanyak 4 kali, nah berarti itulah frekuensinya. Dan begitu seterusnya, kita jumlahkan, maka kita dapatkan jumlahnya yaitu 30. Baiklah, berikutnya kita akan membuat diagram batang. Nah, jadi untuk membuat diagram batang, kita hanya membutuhkan tabel ukuran sepatu dan frekuensi untuk membantu kita untuk menggambar diagram batang. Nah, jadi di sini ada gambaran kasar sebelum kita gambarkan diagram batang ya. Kalian bisa perhatikan apa yang perlu kita buat dalam diagram batang ya. Yang pertama jangan lupa dibuat judul. Nah, judul di sini adalah data ukuran sepatu kelas 7 lili. Lalu bagian bawah itu ada garis horizontal. Nah, yang dimana itu adalah ukuran sepatu. Nah, yang di samping kiri yaitu garis vertikal atau lurus itu tempat di mana frekuensinya. Baiklah, nah ini adalah gambaran dari diagram batang. Nah, jadi diagram batangnya kita buat sesuai dengan banyaknya frekuensi ya. Contoh 36 ada 3, jadi kita tunjukkan ke 3, 37 ada 4, dan begitu seterusnya. Nah, jadi apa tujuannya kita membuat diagram batang? Yaitu untuk memudahkan kita untuk melihat informasi dalam data dan membuat informasi itu menjadi lebih menarik dan ada visualisasinya. Nah, jadi hanya berdasarkan diagram kita bisa mendapatkan informasi dari data yang disajikan. Oke, selanjutnya ayo kita berlatih. Anak-anak Miss bisa cek link tugas di description box atau anak-anak Miss bisa lihat di grup chat ya. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga sudah menonton sampai akhir.